Harvey York. Bab 1781. Harvey berjalan ke depan dengan acuh tak acuh dan dengan ringan menamparkan wajah Faye. Dia bertanya dengan tenang, "Jadi kamu adalah pendukung Fred?" "Kami, tidak, PLAKK." Harvey mengayunkan tangannya dengan marah ke wajah Faye dan berseru, lebih keras. "Apakah kamu tidak makan atau apa?" "Tidak." Faye gemetar ketika dia sadar kembali. Dia berlutut di tanah, ketakutan setengah mati. "Tuan York, aku tidak ada hubungannya dengan pria ini." "Tuan York." Kerumunan tercengang mendengar bagaimana dia berbicara kepada Harvey. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita galak dan sombong seperti Faye akan benar-benar berlutut di depan Harvey, apalagi memanggilnya Tuan York. "Apa yang sedang terjadi di sini?" "Tidak." "Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Harvey lagi. "Aku di sini untuk menyambutmu sendiri, Tuan York. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi." Faye sangat berharap dia tidak datang ke sini sejak awal. Pria di depannya ini berani mengirim Matthew terbang dengan tendangan. Jelas, dia tidak berarti apa-apa baginya. Di depan pria ini, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anjing liar. "Apakah aku mengatakan bahwa kau dapat pergi?" Harvey menendang Faye ke samping dan menambahkan, "Bertarung melawan polisi sambil melakukan apapun yang kau mau. Pergi dan serahkan dirimu." Harvey kemudian duduk kembali dengan acuh sambil melihat arlojinya. Dia berkata dengan dingin, "Kamu punya waktu 15 menit lagi. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku selanjutnya." Kata-katanya ditujukan untuk Fred. Fred, yang sebelumnya sangat ketakutan, kembali sadar. Keringat dingin menetes di wajahnya. Harvey dapat dengan mudah menginjak Faye, yang dilihat Fred sebagai pendukungnya. Ketakutannya tumbuh 10 kali lipat. Dalam keadaan normal, orang seperti dia tidak akan berani memprovokasi Harvey lagi setelah hal seperti itu terjadi. Tapi karena hal-hal sudah meningkat ke titik ini, dia tidak punya jalan keluar. Fred harus menelepon nomor lain. Sekitar 10 menit kemudian, seorang lelaki tua dengan pakaian tradisional memasuki tempat itu. Ia menyilangkan tangan, ditemani para pengikutnya, yang berpakaian sama dengannya. Harvey berbalik untuk melihat ke arah itu. Dia mengenali siapa pria itu. Pria tua itu cukup terkenal, tapi bukan karena uangnya, atau kemampuannya. Dia memiliki status yang sangat tinggi dalam industri hiburan Hong Kong dan selebritas besar pada dasarnya menjadi terkenal karena pria ini. Dia juga cukup cakap, memiliki saham perusahaan hiburan yang terdaftar. Otoritas dan pengaruhnya sangat besar. Dia juga cukup kuat untuk seorang pria tua. Meski usianya hampir 60 tahun, ia berhasil untuk memiliki kekasihnya, yang berusia sekitar 20-an, melahirkan bayi laki-laki. Ini secara alami mengumpulkan cukup banyak perhatian dalam industri hiburan. Bahkan orang-orang seperti Harvey, yang bukan bagian dari industri, sudah lama mengetahui nama pria itu. "Tuan Chambers, kau akhirnya di sini. Kau harus membantu menengahi masalah ini untukku." Dengan kemunculan Larry Chambers, Fred segera berlari ke arahnya, tampak menyedihkan dan tak berdaya. "Aku meminta Faye Goddard untuk datang, tapi statusnya tidak cukup tinggi." "PLAKK." Sebelum Fred bisa menyelesaikan kalimatnya, Larry sudah mengayunkan telapak tangannya. Fred ditampar ke tanah tanpa ragu-ragu. "Maaf, Tuan Chambers. Aku tidak bermaksud membuat masalah." Dengan ketakutan, Fred mulai membenturkan kepalanya ke tanah berulang kali. Dia biasanya akan pamer di depan orang asing, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pria yang berdiri di depannya. Bab 1782. PLAKK. 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 Larry tanpa ampun. Dia dengan kejam mengayunkan telapak tangannya ke wajah Fred, menamparkan yang terakhir puluhan kali. Setiap ayunan penuh kekuatan. Setiap kali Fred terpukul, dia mengeluarkan teriakan kesakitan yang keras. Harvey menyaksikan semuanya dengan mata menyipit, tidak mengatakan apa-apa. Dia penasaran.
Larry terus menamparkan Fred saat dia berbicara. Ini bukan masalah besar ketika orang datang dan menyebabkan masalah di sini. Masalahnya adalah kamu terlalu tidak berguna. Kamu tidak hanya membiarkan orang bertindak liar, kamu bahkan membiarkan sekelompok orang tidak dikenal masuk ke sini sesuka mereka. Apakah kau pikir aku tidak akan malu? Tentu saja, Larry secara terbuka menghina orang lain. Jay tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan dengan lantang, kamu. Harvey melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Jay diam. Dia ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan Larry. Dan sudah berapa kali aku memberitahumu. Jauhi wanita itu jika memungkinkan. Dia hanya seekor rubah betina yang tidur dengan banyak orang. Dia bisa pamer jika dia menabrak orang biasa, tapi apa yang bisa dia lakukan ketika dia bertemu dengan karakter yang benar-benar kuat? Kau memintanya untuk mendukungmu. Apakah kau gila? Larry sepertinya ingin Fred memenuhi harapannya. Fred mengerti kata-kata Larry. Dia buru-buru merendahkan diri dengan hormat. Yakinlah, Tuan Chambers. Ini tidak akan terjadi lagi. Fred memelototi Faye yang sedang berlutut di sampingnya. Wanita ini biasanya punya banyak trik licik, tapi pada akhirnya itu hanya omong kosong. Dia tidak punya kompetensi apapun. Lantas kenapa kalau dia membawa banyak pengawal ke sini? Dia membuat dirinya berlutut. Apa yang bahkan bisa dilakukan anak buahnya setelah itu? Mengabaikan kata-kata Larry, ekspresi Faye kembali seperti semula. Dia tidak ingin mengingatkan Larry sama sekali. Dia telah memperoleh pelajaran setelah menantang seseorang yang tidak bisa ia provokasi dan berpikir bahwa akan ada sesuatu yang menimpa Larry seperti yang dialaminya. Larry mengalihkan pandangannya pada Harvey dengan penuh penasaran, lalu beralih pada Jay dan mengistirahatkan dirinya sendiri. Tidak ada yang diinginkan Larry selain menamparkan Harvey sampai mati. Tapi ia ingat bahwa Faye langsung berlutut padanya tanpa berpikir dua kali. Di sisi lain, fakta bahwa Jay memiliki keberanian untuk mengabaikan aturan studio sebelum melanjutkan untuk menangkap anak buahnya. Semua ini cukup untuk membuktikan bahwa Harvey memiliki latar belakang atau kemampuan yang cukup. Sekarang Larry telah memperoleh pemahaman singkat tentang situasi yang dihadapi. Dia menyalakan cerutu dan mengisapnya. Anak muda, tepatnya dari keluarga mana kau berasal? Apakah orang tua kau tahu bahwa kau menyebabkan keributan besar di sini? Harvey tidak gentar. Hentikan omong kosongmu, Tuan Chambers. Tidak ada gunanya berbicara besar pada saat ini. Aku perlu penjelasan tentang apa yang terjadi pada Cynthia Zimmer. Fred dan yang lainnya ingin berteriak marah, tetapi Larry segera menghentikan mereka. Larry menyuruh seseorang membawakan kursi untuknya. Dia duduk di depan Harvey sambil mengisap cerutunya. Bagaimana aku harus menjelaskan? Aku ingin tahu. Harvey menyebutkan kondisinya, wajahnya tanpa emosi seperti biasanya. Nomor 1, Fred Miller dan Seth Keaton akan berlutut dan meminta maaf kepada Cynthia sampai dia puas. Nomor 2, kau akan membayar $15 juta sebagai biaya kerusakan mental. Dan nomor 3, aku ingin kau mengetahui pelaku sebenarnya dari kecelakaan itu. Harvey berbicara dengan nada tenang, seolah-olah dia hanya membicarakan sesuatu yang biasa seperti cuaca. Jika kau bisa melakukan semua itu, maka aku akan membebaskanmu dari hukuman. Dan jika kau tidak bisa, aku akan memastikan kau membayar mahal untuk semuanya. Cerutu Larry di tangannya sedikit gemetar. Dia mengambil kepulan lagi, lalu meniupkan asapnya tepat ke wajah Harvey. Dia tersenyum, tidak mau repot-repot memberikan jawaban langsung. Anak muda, aku sudah tahu semua yang telah terjadi di sini. Tapi apakah semuanya benar-benar seburuk yang kau katakan? Bab 1783. Itu benar, Cynthia dipukul. Tapi dia bahkan tidak terluka parah. Itu semua hanya luka daging. Dia bahkan tidak perlu pergi ke rumah sakit. Seth cukup kejam, tapi emosinya bisa dibenarkan. Dia hanya berusaha mencari keadilan untuk istrinya. Lagi pula, Stacy tidak sadarkan diri sekarang.
Tidak tepat bagimu untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Ini hanya insiden yang tidak ingin kita lihat. Jadi, anak muda, aku akan menunjukkan rasa hormat kepadamu hari ini. Kau harus membiarkan masalah ini selesai sampai di sini untuk kebaikanmu di masa depan. Apakah kau mengerti apa yang aku katakan? Larry masih belum dapat mengetahui identitas asli Harvey, karena itu ia menunjukkan kesopanan dan bukan kekuatan. Dia tidak keberatan membayar harga kecil untuk menengahi perselisihan jika Harvey setuju untuk menjaga perdamaian. Lagi pula, polisi terlibat. Jika keadaan meningkat, saham Hendian World Studios juga akan terpengaruh. Harvey menjawab dengan tenang, jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Larry menyipitkan matanya. $1.500. Aku akan memberimu $1.500 agar kau meninggalkan ini sendirian. Jika kau tidak mendesak masalah ini, CEO Keaton dan aku juga tidak akan datang untukmu. Pertimbangkan pembayaran uang untuk biaya kerugian mental dan kebenaran. Lagi pula, $15.000 adalah uang yang banyak. Jika hal-hal meningkat, kau bahkan mungkin tidak mendapatkan $1 pun. Kau bahkan mungkin menyeret para inspektur yang membelamu bersamamu. Kau memukul Direktur Miller, membiarkan polisi masuk, dan melanggar peraturanku. Tapi aku bisa melepaskan itu semua. Jika menurutmu aku masuk akal, aku akan menulis cek sekarang. Kau dapat mengambil uang dan gadis itu kembali setelah itu. Mungkin aku akan berada dalam suasana hati yang lebih baik beberapa hari kemudian dan memberinya peran pendukung. Bukankah itu akan membuat semua orang bahagia? Larry mengeluarkan cerutu lagi dan melemparkannya ke atas meja di depan Harvey sebagai bentuk niat baik. Harvey tersenyum, tetapi tidak mengambil cerutu itu. Dia dengan tenang bertanya, biarkan aku menanyakan sesuatu. Jika hal yang sama terjadi padamu, apakah kau setuju dengan kondisi ini? Aku tidak akan, karena kau dan aku bahkan tidak sebanding. Larry mengerutkan kening. Dia tidak puas. Anak muda, kau harus tahu bahwa burung pegar dan burung phoenix adalah dua makhluk yang berbeda bahkan jika mereka terlihat mirip. Para pengikut yang datang dengan Larry tertawa dingin. Dari mana orang ini berasal? Apakah dia pikir dia adalah karakter besar karena dia menginjak-injak Faye dan Fred? Dia pikir dia setara dengan Larry. Apa yang dia pikirkan? Dulu aku juga masih muda, anak muda. Aku tahu bagaimana rasanya menjadi sombong dan arogan. Aku tahu kamu sedang kesal sekarang. Tapi aku melakukan semua ini demi dirimu. Aku mungkin tidak tahu dari keluarga mana kau berasal. Karena kau memiliki hubungan dengan kepolisian, aku memberi kau satu kesempatan ini. Tetapi jika kau menolak untuk menghormati aku dan terus mengabaikan wewenangku dan CEO Keaton, kami menyambutmu untuk melawan kami sampai mati. Jika kau melakukan itu, sebuah tragedi mungkin saja terjadi. Larry dengan santai menyalakan cerutu lagi, sebatang cerutu yang tenang dan lembut terlihat damai di wajahnya. Dia sepertinya telah merencanakan segalanya, berpikir bahwa seluruh cobaan ini berada di bawah kendalinya. Harvey pasti akan mengambil uangnya. Dia tidak punya pilihan lain. Bab 1784. Harvey mengetuk meja dengan tangan kanannya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan berkata, "Jadi, kau mengatakan kau tidak akan menyetujui persyaratanku. Dan kau mengatakan bahwa kau tidak akan memberi aku keadilan." Larry tersenyum, "Anak muda. Di zaman sekarang ini, perdamaian membawa uang. Itu sebabnya aku tidak setuju dengan apa yang kau sebut keadilan. Tentu saja, kau diizinkan untuk mengambil tindakan sendiri dan buat aku menyesali keputusanku jika kau masih merasa kesal. Jika kau melakukan itu, aku mungkin akan mencari keadilan untukmu." Kau tidak pernah tahu. Penghinaan tertulis di seluruh wajah Larry. Baginya, hubungan Harvey dengan polisi cukup mengesankan. Terlepas dari kemampuan ini, Larry merasa Harvey masih terlalu muda untuk menekannya. Betapa mampunya. Mengesankan. Harvey sedikit mengangguk,
Ini pertama kalinya orang tua bersikap tidak sopan di depanku sejak aku datang ke Mordu. Kuharap kau tidak berlutut di depanku dan memohon belas kasihan besok. Akan membosankan jika itu terjadi dan terjadi lagi. Sekarang, minggirlah. Harvey menendang meja ke samping dan menginjak cerutu yang diberikan Larry. Setelah itu, dia membawa Cynthia keluar dari studio. Jay dan para bawahannya menahan orang-orang yang mereka tangkap sebelumnya, kemudian memberikan tatapan dingin kepada Larry dan anak buahnya. Anak muda zaman sekarang selalu mencari jalan keluar yang buruk, berpikir bahwa mereka memiliki sedikit kemampuan lalu bersikap seperti orang hebat. Beberapa orang bahkan tidak mengerti batasannya sendiri. Orang seperti itu bahkan akan mati tanpa mengetahui apa yang menimpanya. Larry duduk sambil menyilangkan kakinya, ia menatap kepergian Harvey kemudian berbalik ke arah bawahannya lalu berkata, "Telepon kepolisian pusat Mordu, katakan kepada mereka untuk memberikan penjelasan kepada kita atas apa yang terjadi hari ini. Apakah mereka benar-benar berpikir bisa pergi begitu saja tanpa izin dari studio Hengdian World?" Berpikir tentang Harvey yang tidak mengetahui batasannya, Larry tidak segan-segan untuk membunuh Jay dan bawahannya sebagai contoh. Seperti yang kau inginkan, Fred sangat gembira. Dia merasa martabatnya kembali. Dia dengan cepat memanggil sebuah nomor. Namun, ekspresinya sedikit berubah ketika dia menutup telepon. Dia kemudian berkata dengan hormat, "Tuan Chambers, ada masalah kecil. Kantor polisi mengatakan bahwa ini normal. Tidak ada masalah dengan prosedurnya. Dengan demikian, mereka tidak akan memberi kami penjelasan apapun." Mereka juga mengatakan, Fred ragu-ragu. Mengatakan apa? Larry mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang di Mordu yang tidak menghormatinya hari itu. Mereka juga mengatakan bahwa semua tanah adalah sama, dan bahwa setiap orang harus mengabdi di bawah hukum. Mereka menambahkan bahwa kau tidak boleh terlalu memikirkannya, kata Fred ragu-ragu. KRAKK. Larry menghancurkan cerutu di tangannya, ekspresinya gelap seperti malam. Tatapannya beralih ke Faye, yang baru saja berdiri kembali. Sebuah kerutan mencapai bibirnya. "Faye Goddard, aku belum berkonsultasi denganmu tentang pria itu." Faye tertawa dingin sebelum menjawab dengan nada yang sama angkuhnya. Dia hanya menantu yang hidup menumpang. Seorang penjaga keamanan, sebenarnya. Tapi dia juga pria yang tidak akan pernah bisa kau lawan. Larry, aku memperingatkan kau demi seluruh warga negara Hong Kong. Jika kau menghentikan mobilnya sekarang dan merendahkan diri di depannya, kau masih bisa menyelamatkan diri. Jika tidak, aku khawatir kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya besok. Tepat setelah itu, Faye pergi. Larry melihat Faye menghilang kembali dengan senyum sedih, lalu tertawa terbahak-bahak. Bab 1785. Larry tidak peduli dengan ancaman Faye. Meskipun Faye memiliki beberapa kemampuan, bagi Larry, dia hanyalah kupu-kupu sosial di industri hiburan Hong Kong. Mengapa dia takut pada seseorang yang hanya ditakuti oleh seekor burung dara? Adapun tanggapan dari pihak kepolisian, dia sudah menanyakan penyebab terjadinya hal itu. Benjamin Ling, yang hanya memiliki beberapa hari lagi untuk hidup, entah bagaimana menyingkirkan semangatnya yang rendah bersama dengan penyakitnya dan baru-baru ini kembali dengan kekuatan di Mordu. Sebagai anggota keluarga Ling, status Jay sekali lagi naik. Secara alami, tidak ada yang berani menyentuhnya. Sederhananya, Harvey tidak memiliki dukungan yang kuat, dia juga tidak terlalu kuat. Dia hanya beruntung. Dengan naiknya Benjamin, tak seorang pun di kepolisian akan menentang Jay. Setelah mengetahui situasinya, ekspresi Larry menjadi tenang dan damai kembali. Dia menyalakan cerutu lagi dan mengisapnya, lalu memberi perintah kepada bawahannya. Nomor 1, temukan alamat pria itu. Beri tahu Seth bahwa dialah yang memotong tali tirai untuk melukai Stacy, dan dia melakukannya agar Cynthia Zimmer naik peringkat. Nomor 2, beritahu seluruh industri hiburan untuk masukkan Cynthia Zimmer ke daftar hitam mereka. Jika ada yang mendukungnya,
mereka akan dianggap sebagai musuhku. Nomor 3. Beritahu semua orang di Mordu bahwa aku ingin Harvey York berlutut dan memohon belas kasihan di depanku besok. Aku tidak peduli siapa yang mendukungnya, dia akan mati tanpa tempat pemakaman jika dia menolak untuk melakukan seperti yang aku katakan. Setelah meneriakkan serangkaian perintah, Larry mengisap cerutunya lagi dan berseru, seorang kerdil berani melawan aku hanya karena dia memiliki hubungan dengan kepolisian. Aku menunjukkan rasa hormat padanya, tapi dia menolakku. Karena dia tidak menginginkannya, aku akan memastikan martabatnya benar-benar hancur. Mata Larry dingin. Fred dan yang lainnya melipat tangan dengan hormat. Seperti yang kau inginkan, Pak. Kami akan menangani situasi dengan benar. Asteris. Pada saat yang sama, Harvey menyuruh Jay untuk mengirim gadis-gadis itu kembali. Dia menginstruksikan Aiden untuk melindungi mereka juga. Harvey kemudian membawa Cynthia ke rumah sakit untuk mengatasi luka-lukanya. Setelah membawa Cynthia ke rumah sakit, dia berjalan keluar dan melakukan beberapa panggilan telepon untuk orang-orang yang tidak tahu batas mereka seperti Larry Chambers. Harvey tidak keberatan membiarkan seseorang tahu bahwa dia akan melawan seorang pria di liga yang sama sekali berbeda. Setelah melakukan panggilan telepon, Harvey tidak kembali ke Fragrant Hill. Dia tidur di ranjang rumah sakit dekat Cynthia. Lagi pula, Ivone berada di Praha Hotel, Kate berada di Villa Fragrant Hill, dan Cynthia berada di rumah sakit. Orang lain mungkin berasumsi bahwa ini adalah beberapa keberuntungan ekstrim dengan wanita, tapi Harvey menemukan sebaliknya. Mereka bertiga berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Jika mereka kebetulan bertemu satu sama lain. Segera, Harvey datang dengan ide cemerlang. Kepercayaan dirinya meningkat. Setelah malam yang panjang tanpa kesunyian, Larry terbangun dari kamar tidurnya seluas 2000 kaki persegi sebagai biasa. Tapi tanpa tahu kenapa, matanya seolah berkedut tanpa henti. Sedikit kekhawatiran melintas di benaknya, membuatnya cukup frustrasi. Dia mencoba memutar ingatannya dan menyadari bahwa semuanya berjalan lancar baginya. Dia bahkan punya rencana untuk berurusan dengan pemuda yang tidak sadar diri itu sebelumnya, jadi bagaimana bisa terjadi kesalahan? Dia melihat jam, lalu pergi untuk sarapan. Setelah itu, dia pergi ke Hengdian World Studios. Meskipun dia mampu menengahi situasi dari hari sebelumnya, dia masih harus menyelidiki situasi lebih lanjut jika dia ditipu ke dalam jebakan. Ketika dia setengah jalan, teleponnya berdering.